sudah siap untuk sekolah minggu di rumah masing-masing? Bagi yang sudah siap, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersukaria, kita bergembira, kita menaikkan pujian. Kedua tanganku mempunyai jari dan kedua kakiku punya jari juga. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Semua bangkit berdiri ya. Kami mau sekolah minggu meskipun di rumah kami masing-masing. Tolong kami supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Hompila Hompila. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar, dan terlebih mampukan kami menjadi anak-anak yang menaati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di kota
Yerusalem, ada seorang yang tidak bisa berjalan. Ia lahir sebagai seorang lumpuh. Ketika masih kanak-kanak, ia tidak pernah bisa ikut bermain dengan teman-temannya. Ia juga tidak bisa melakukan banyak hal, apalagi membantu orang tuanya di rumah. Bahkan sebaliknya, ia membutuhkan bantuan dalam banyak hal. Kalau mau makan, makannya diambilkan dan disuapin oleh orang tuanya. Kalau mau tidur, dia diangkat, dibawa ke tempat tidurnya. Wah, semua itu terjadi karena ia lumpuh. Adik-adik, setelah orang lumpuh itu dewasa, ia tidak mungkin tinggal di rumah terus. Ia tidak mungkin berdiam diri di rumah terus. Ia harus bekerja untuk memperoleh penghasilan. Tetapi pekerjaan apa ya yang bisa dia lakukan? Pada waktu itu tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang lumpuh untuk menghasilkan uang selain menjadi peminta-minta. Oleh karena itu, setiap hari teman-temannya mengusung dia ke salah satu pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Di situ mereka mendudukkan orang lumpuh itu dengan sebuah piring di dekatnya. Orang yang lumpuh itu belum mengenal Tuhan Yesus dan belum termasuk dalam keluarga Allah, belum termasuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah
Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Adik-adik, Tuhan Yesus telah menyembuhkan dan menyelamatkan orang yang lumpuh itu. Sekarang Ia juga menjadi anggota keluarga Allah. Orang-orang yang ada di Yerusalem sangat bahagia melihat orang lumpuh itu bisa berjalan, dan mereka senang karena satu orang tambah menjadi anggota keluarga Allah. Tetapi yang paling berbahagia di antara semuanya adalah orang yang lumpuh itu. Dia bahagia sekali, dia sangat senang sekali karena sekarang dia bisa berjalan, dia bisa melompat-melompat, dia gembira, dia bahagia sekali, dia memuji Tuhan. Adik-adik, kita juga boleh berseru di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita dapat disembuhkan sama seperti orang yang lumpuh itu. Dalam nama Yesus kita diselamatkan sehingga dapat masuk surga. Tidak ada nama lain, tidak ada orang lain dan kuasa lain yang kita harus cari atau serukan kecuali nama Yesus. Tuhan Allah memberi pertolongan hanya dalam nama Yesus saja. Jadi adik-adik ingat bahwa Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang sangat hebat, Tuhan yang sangat ajaib, Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sehingga dia bisa berjalan. Kita pun bisa disembuhkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita hafalkan ayat hafalan kita pada minggu ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Bunyinya demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Adik-adik hafalkan ya ayat hafalannya. Oke, mari kita akhiri sekolah minggu kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami memiliki Tuhan yang begitu hebat,
yang begitu ajaib, yang bisa menyembuhkan dan menyelamatkan setiap manusia. Tuhan, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu ini, supaya kami menjadi anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Berkati orang tua kami, supaya mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu dan juga teman-temanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa anak-anak dan